Pernah nggak sih kita bingung pas mau beramal? Antara mau ngasih banyak, tapi ya seadanya, atau sedikit aja tapi barang yang paling bagus? Ternyata, sebuah sistem memberi cerdas yang bisa jawab dilema ini tuh udah ada dari 1400 tahun yang lalu, tersembunyi di dalam surah Al-Baqarah. Yuk kita bongkar bareng-bareng blueprint filantropi yang super canggih ini. Jujur aja deh, ini sering banget kejadian kan? Kita punya niat yang tulus banget buat berbagi, tapi pas eksekusi, tangan kita malah ngambil baju yang warnanya udah agak pudar, atau makanan yang kita sendiri kurang doyan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di pikiran kita? Ini bukan sekedar soal pelit loh, tapi ada sebuah mekanisme psikologis yang lagi bekerja di baliknya. Oke, jadi kita di sini nggak akan cuma bahas aturan agama biasa. Kita bakal membedah sebuah sistem yang utuh, sebuah operating system buat bikin dampak sosial yang efektif. Kita bakal lihat gimana Al-Quran ngasih kita cetak biru yang ternyata relevan banget buat zaman sekarang. Jadi mendingan fokus terus, karena setelah ini, cara pandang kita soal memberi bakal berubah total, dan dampaknya bisa berkali-kali lipat. Setiap sistem itu kan selalu dimulai dari input ya. Nah, dalam sistem filantropi Al-Baqarah, inputnya itu ya aset yang kita kasih. Dan ternyata ada standar kualitas yang spesifik banget buat input yang satu ini. Coba bayangin, aset kita tuh punya dua label, Thayyibat sama Khabith. Perintahnya simpel banget. Kasih yang Thayyibat yang terbaik dari hasil usaha kita. Dan jangan pernah sengaja milih yang Khabith, yang cacat, yang jelek, yang sisa-sisa. Jadi, ini bukan soal memberi biasa, ini soal memberi aset kualitas grade A. Dan perhatiin deh, metafora yang dipakai di sini kuat banget. Standar kualitasnya tuh sederhana. Kita sendiri mau nggak nerima barang itu? Kalau kita cuma mau nerima sambil memicingkan mata, alias dengan terpaksa atau ogah-ogahan, berarti barang itu udah gagal standar. Ini tuh quality signaling yang brilian. Kualitas pemberian kita itu nunjukin seberapa besar kita menghargai sang penerima utama dan juga orang yang akan menerimanya. Terus, kenapa sih susah banget ngasih yang terbaik? Nah, ayat 268 langsung jawab dengan membedah penghalang psikologis utamanya. Setan itu pakai taktik fear appeal, alias nakut-nakutin kita bakal jadi miskin. Dalam ilmu ekonomi perilaku modern, ini namanya loss aversion. Bisa kita lihat di sini, otak kita itu emang udah dari sananya lebih ngerasain sakitnya kehilangan 100.000 daripada senengnya dapat 100.000. Nah, narasi nanti kamu jadi miskin, itu mengeksploitasi bias ini, bikin kita jadi ragu dan pelit. Tapi lihat deh, gimana Al-Quran langsung ngelawan itu dengan janji balasan dari Allah. Ampunan dan karunia yang jauh lebih besar. Ini benar-benar sebuah counter naratif buat menetralisir bias kognitif kita. Oke, setelah inputnya berkualitas, kita masuk ke prosesornya, yaitu pola pikir dan strategi di balik tindakan memberi. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang kita kasih, tapi bagaimana kita berpikir pas ngasih itu. Di ayat 269, diperkenalkan sebuah aset yang nilainya lebih tinggi dari harta manapun. Namanya hikmah. Dalam ilmu informasi modern, kita kenal ada piramida DIKW. Data diolah jadi informasi, terus jadi pengetahuan, dan puncaknya adalah kebijaksanaan atau wisdom. Nah, Al-Quran menempatkan hikmah di puncak tertinggi ini sebagai kekayaan kognitif yang paling ultimate. Jadi, poin krusialnya tuh gini, hikmah itu bukan sekedar pengetahuan. Ini adalah kemampuan buat nerapin pengetahuan itu dengan cara yang paling tepat. Orang yang punya hikmah bisa menciptakan dampak sosial yang jauh lebih besar, bahkan dengan sumber daya yang terbatas. Ini semacam kognitif multiplier, sebuah pengganda kecerdasan dalam bertindak. Lanjut, sistem ini kan butuh jaminan integritas data dong. Ayat 270 ngasih jaminan itu. Apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah mengetahuinya. Ini tuh kayak sebuah divine database atau buku besar ilahi yang nyatet setiap transaksi dengan sempurna, nggak ada yang kelewat. Konsep ini penting banget karena menghilangkan kebutuhan kita buat dapat pengakuan dari manusia, jadi mendorong kita untuk lebih ikhlas. Nah, dengan data yang udah dijamin aman, sekarang kita butuh strategi penyaluran yang pas. Ayat 271 nawarin 2 jalur strategis. Memberi secara terang-terangan tuh bagus, terutama buat edukasi dan ngajak orang lain ikutan. Tapi memberikannya secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik bagimu, karena ini bisa menjaga martabat si penerima dan sekaligus memurnikan niat kita. Ini namanya channel selection yang sangat strategis. Oke, kita udah punya input yang berkualitas, prosesor yang canggih. Sekarang tahap terakhir, yaitu output.
Gimana caranya sistem ini bisa ngenalin target yang tepat dan ngejaga keberlanjutannya? Nah, disinilah kecerdasan sosial kita diaktifkan. Ayat 273 itu nantang kita buat ngenalin mereka yang butuh dari tanda-tanda mereka atau sima ahum. Orang-orang ini, saking tingginya harga diri mereka nggak akan pernah minta-minta. Cuma pengamat yang cerdas dan punya empati tinggi yang bisa ngebaca isyarat nonverbal ini. Contoh nyatanya siapa? Ya Ahlus Sufah di zaman Nabi. Mereka ini komunitas intelektual yang mendedikasikan hidupnya buat ilmu. Makanya secara ekonomi jadi terbatas. Orang yang nggak jeli ngeliatnya bakal ngira mereka itu kaya raya karena penampilan mereka yang tenang dan nggak pernah ngeluh. Nah, sistem ini tuh dirancang buat nemuin permata-permata tersembunyi kayak mereka ini. Dan bagian ini jenius banget. Ayat 274 nyebutin 4 kondisi. Malam dan siang, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini kan kalau kita lihat sebuah permutasi matematis 2 kali 2 yang menciptakan model filantropi 24/7. Tujuannya apa? Biar aliran modal sosial itu nggak pernah berhenti, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Ini benar-benar jaring pengamanan sosial dengan total coverage. Nah, inilah momen aha kita. Rangkaian ayat ini tuh bukan cuma daftar perintah yang kepisah-pisah. Bukan. Ini adalah sebuah sistem yang saling memperkuat, sebuah flywheel. Gini deh, memberi aset berkualitas, input, bantu kita ngelawan rasa takut. Ini bikin kita bisa memprosesnya dengan hikmah, prosesor. Dan hikmah inilah yang ngaktifin radar sosial kita buat nemuin target yang tepat, output, yang akhirnya memotivasi kita lagi buat terus memberi dengan kualitas terbaik. Sebuah siklus cerdas yang jalan terus. Sistem filantropi ini kan intinya memastikan kekayaan terus berputar buat kebaikan bersama. Tapi persis setelah rangkaian ayat ini, Al-Quran langsung ngebahas lawannya. Sebuah sistem yang justru dirancang buat menumpuk dan menyumbat aliran kekayaan. Sistem itu namanya riba. Gimana cara kedua sistem ini, yang satu buat mengalirkan, yang satu buat menimbun, berbenturan secara fundamental, baik dalam ekonomi maupun spiritualitas. Kita akan bedah pertarungan epik itu dalam analisis kita selanjutnya. Jadi pastikan Anda udah subscribe ke channel BPA Official dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan duel ide yang seru banget ini.